Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah kama awsallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum, saya berwasiat kepada hadirin sekalian dan juga pada diri saya sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah dan wasiat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa bertakwa. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kita melihat apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Yang dia lakukan hari ini, hendaklah dia memperhatikan baik-baik apa yang akan dia dapatkan untuk hari esoknya. Hari esok adalah hari akhirat, kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang sebenarnya. Hari ini adalah hari dunia. Apa yang kita lakukan di hari ini, di hari dunia ini adalah harus berbuah pahala yang besar di sisi Allah di hari esok, yaitu di hari akhirat. Jangan sampai dunia ini membawa kita kepada murka Allah, membawa kita kepada neraka Allah. Akan tetapi dunia ini harus menjadi jembatan untuk kita menuju surga Allah dan menuju ridha Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang menjadikan dunia ini untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan sharing bersama, diskusi bersama, berbincang bersama tentang hak sesama muslim. Ya. Sebetulnya ini sangat penting sekali dan sudah biasa terjadi di antara kita satu dengan yang lain. Akan tetapi karena manusia ini mahallul khoto'i wan nisyan, adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa, maka sudah sepatutnya kita duduk bersama untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, mengingatkan hal-hal yang baik yang mungkin sebagian kita lalai, dan juga saling nasihat menasihati dalam menjalankan kesabaran, dalam menjalani kehidupan kita ini. Hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim di atas muslim yang lain. Pagi hari ini ya, saya tadinya pengen menampilkan tapi tidak ada masalah. Saya ada makalah di depan saya tentang hal ini.
Nah, biar jamaah tidak ngantuk, biar sambil melihat. Ada nggak? Bisa nggak ditampilkan? Ya, kalau nggak usah merepotkan. Ya, nggak ada masalah. Sambil berjalan saja, ya. 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 Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Oke. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita berbincang hak seorang muslim kepada saudaranya yang muslim yang lain, sebagaimana kita tahu bahwa al mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman satu sama lain itu ibaratnya saudara. Ya, fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah hubungan antara dua saudara di antara kalian. Ketika terjadi pertengkaran, perselisihan, aslihu, perbaikilah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Ini ayat. Kemudian banyak hadis yang menyatakan bahwa kita ini, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabihi. Orang yang beriman satu dengan yang lain itu seperti bangunan. Bangunan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa komponen-komponen yang melengkapinya. Ada tiang, batu bata pun nggak bisa tersusun dengan sangat rapi kecuali ada semen, dicampur dengan pasir, diaduk pakai air. Itu pun nggak bisa dia kemudian menata dirinya sendiri, ada tukang dan lain sebagainya. Demikian pula mukminin satu dengan yang lain. Perbedaan yang ada di antara kita ini tidak boleh menjadi keruntuhan kita. Semen beda dengan air, air beda dengan pasir, ada juga komponen besi. Tapi semuanya bersatu padu bergotong royong, satu visi dan satu misi, terjadilah bangunan masjid yang indah, bangunan istana yang indah, bangunan rumah yang indah. Demikian pula mukminin semua yang duduk di hadapan saya ini, satu sama yang lain tidak mungkin memiliki kesamaan. Akan tetapi perbedaan yang ada di antara kita ini tidak boleh menjadi runtuhnya perkumpulan kita, tapi harus menjadi kokohnya perkumpulan kita. Ibarat bangunan tadi kata Rasulullah, yashuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Ini kurang mampu, di sana ada yang mampu, ditolonglah oleh yang mampu. Ini kuat, tenaganya hebat, di sana lemah, ditolonglah yang lemah oleh yang kuat. Ini pandai, ini pintar, di sana kurang mengerti, dibantulah dia biar mengerti. Ini membutuhkan pertolongan, di sana mampu memberikan pertolongan, dia datang memberi pertolongan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu terjadi, maka runtuh bangunan kita sebagai al-mu'minun. Ya, ini mukaddimah sebentar tentang hakikat kita ini sesama muslim dan sesama mukmin. Ya. Kemudian sebelum kita memasuki rincian apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak muslim ke atas muslim yang lain itu ada 5. Dalam sebuah riwayat lain, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain itu ada 6. Ya, nanti kita akan jabarkan lagi insyaallah. Sebelumnya kita akan berbincang tentang hak manusia secara keseluruhan di dalam agama Islam ini. Hadirin, hak itu apa? Hak adalah dalam pandangan Islam, kita mengenal ada hak asasi manusia. Ya. Maksudnya dalam pandangan Islam adalah keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut
sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut, bahwa kita manusia ini makhluk yang mulia. Kita beda dengan hewan. Walaupun level kemuliaannya dari segi penciptaannya nggak seperti malaikat, akan tetapi kedudukan manusia bisa melebihi kedudukan malaikat pada keadaan-keadaan tertentu. Makhluk yang termulia yang Allah ciptakan di atas alam ini adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi para malaikat. Ya. Dan sebaliknya manusia yang dicipta Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ketika dia melanggar dan menabrak aturan-aturan yang ditetapkan Allah, maka dia akan jatuh levelnya, jatuh derajatnya, bahkan lebih hina daripada hewan. Balhum adal, kata Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pandangan, tidak dipakai dalam hal yang baik-baik. Diberikan telinga, tidak dipakai untuk mendengar yang baik-baik. Diberikan hati dan akal, tidak dipakai untuk hal yang baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang lebih adal, lebih sesat dan lebih hina daripada hewan. Tapi sebaliknya, ketika status manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dijaga dengan baik oleh manusia, maka status dia, level dia, derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa mengalahkan derajatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, yaitu manusia. Kita ini telah ditakrim oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami membawa mereka di daratan dan di lautan. Kami menjadikan mereka manusia mampu menempuh perjalanan baik di daratan maupun di lautan, bahkan di udara. Itu manusia, hadirin. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kepada selain manusia. Manusia diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan oleh Allah untuk bisa menaklukkan daratan, menaklukkan lautan, dan juga menaklukkan udara ini. Manusia itu. Dan kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, kemampuan manusia, apalagi yang sekarang ini. Masya Allah. Itu semuanya adalah takrim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita lupa, hadirin. Sebagian orang yang jauh dari manhaj Allah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapati ini semuanya kerja keras saya sendiri. Lupa bahwa itu adalah takrim dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak mungkin bisa terjadi. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka, kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdila, di atas banyak makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Manusia diutamakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah, dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Dari dasar inilah Islam melihat manusia memiliki hak yang istimewa dalam pandangan Islam. Subhanallah. Hak-hak seperti ini, hadirin, dalam syariat lain, mohon maaf ini tidak sombong, tidak fanatik juga gitu. Memang kenyataannya begitu.
Dalam syariat lain nggak akan kita dapati selain ada dalam syariat Islam. Selain dalam syariat Islam. Begitu manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama ini memuliakan manusia, haknya dipenuhi dengan sepenuh-penuhnya. Nanti akan kita lihat. Ya. Dan banyak sekali hak-hak manusia kita ini yang dijamin oleh al-Islam, agama kita ini. Di antaranya adalah hakul haya. Kita punya hak untuk hidup. Ya. Di dalam Islam hadirin diharamkan membunuh jiwa yang tidak bersalah, diharamkan. Bahkan dalam peperangan pun agama Islam menjamin kehidupan orang-orang yang enggak ikut campur dalam perang. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh para ulama. Masya Allah. Itu dalam keadaan perang hadirin. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh an-nafs. Mari kita perhatikan kalimat an-nafs. Nafas di sini maknanya jiwa, badan yang ada ruhnya. Kita ini nafas ini. Di sini ayat ini tidak menyebutkan nafas tersebut harus nafasnya orang yang Islam atau yang beriman hadirin. Makanya dalam syariat kita orang kafir yang ada di tengah-tengah kita, hidup di masyarakat kita, menjadi tetangga kita, haram hukumnya bagi kita untuk melukai dia. Bahkan kita dilarang oleh Rasulullah untuk menyakiti dia. Apalagi sampai membunuh. Masya Allah. Begitu Islam memuliakan, bahkan tidak hanya orang yang Islam itu sendiri, orang lain juga dimuliakan oleh Islam tersebut. Masya Allah. Ya. Illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Artinya di sana ada beberapa keadaan al-Islam membolehkan menghilangkan nyawa orang tertentu, tetapi ada aturan mainnya. Tidak sembarangan karena diperbolehkan kemudian masing-masing angkat senjata untuk menghalalkan darah tersebut, akan tetapi harus ada turun tangan negara dan pemimpin. Ya, di antaranya orang yang murtad. Dalam keterangan hadis, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal darahnya orang Islam yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasulullah, kecuali dengan satu dari tiga keadaan. As-sayyibuz zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya hukum rajam dalam Islam. Tidak sembarangan orang asal ada hukum rajam kemudian kita merajam sendiri, enggak. Ini urusan negara. Masalah hudud itu adalah urusan negara. Ya. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, maka orang yang membunuh tersebut dalam Islam hukumannya adalah hukuman qisas. Itu pun membunuhnya tidak semua bentuk pembunuhan, harus qatl amd namanya. Qatl ada tiga macam. Amd, syibhul amd, kemudian qatl khata'. Ya, qatl amd itu ketentuan syaratnya luar biasa dalam fikih Islam. Ya, tidak boleh kemudian kita mengklaim oh orang itu membunuh saudaranya, kemudian kita membalas hukum bunuh kepada orang yang bunuh tadi tanpa melihat keadaan yang terjadi dalam pembunuhan tersebut. Ya, itu panjang itu pembicaraannya dalam fikih hudud ya. Kemudian wattariku lidinihil mufariqu lil jamaati, artinya orang yang murtad. Ini pun urusan negara. Hukum hudud hadirin itu urusannya ada di tangan negara, tidak personal. Ya. Jadi intinya di sini kehidupan manusia dijamin oleh Allah,
dijamin oleh agama Islam ini. Alhamdulillah, kita berada dalam agama yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala dan harus kita syukuri. Sebagian orang menghembuskan kejelekan-kejelekan tentang Islam agar kita kemudian meragukan tentang Islam. Hadirin, jika kita tidak kuat untuk mendengar hembusan-hembusan buruk tentang Islam, sebaiknya jangan mendengar. Kecuali kita berani mendengar dan berani untuk menangkis itu. Ya, seperti itu. Kemudian Islam juga memberikan manusia hakul hurriyah, hak kebebasan, hadirin. Hak kebebasan. Ya, kebebasan ini artinya bahwa manusia ini tidak diikat dengan ikatan apapun selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beragama pun Islam membebaskan, hadirin. Dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dalam ayat lain, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi tidak boleh kemudian kita mengatakan seluruh agama di sisi Allah sama. Kita orang yang diberikan karunia Allah beragama Islam meyakini innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling hak yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Akan tetapi Islam memberikan kebebasan manusia untuk berpikir, untuk memilih agamanya sendiri. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Kemudian Islam juga memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk at-ta'bir 'anil ra'yi, mengungkapkan pendapatnya. Kebebasan dalam berpendapat. Hanya saja kita punya rambu-rambu kebebasan seperti apa yang diberikan dan diperbolehkan dalam Islam. Kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai kemudian ketika kita katakan Islam itu memberikan kebebasan, kemudian kita bebas sebebas-bebasnya, bahkan kebebasan yang sampai mengganggu kebebasan orang lain pun kita jalankan. Tidak seperti itu. Jadi kebebasan-kebebasan seperti tersebut terhalangi atau terikat dengan kebebasan yang lain. Mereka punya kebebasan, kita punya kebebasan. Jangan sampai kebebasan-kebebasan tersebut saling mengganggu. Masya Allah. Hak-hak seperti itu, hadirin, dulu sebelum datang Islam tuh hampir dikatakan nggak ada. Ya, di masa jahiliyah, contohnya sebelum datang Islam, bagaimana perbudakan. Perbudakan ini kan mengikat kita yang memiliki hak untuk memilih, untuk bekerja, untuk hidup, diikat. Islam datang. Walaupun di awal-awal masih ada perbudakan, tapi Islam menyerukan untuk memerdekakan para budak. Artinya menyerukan agar perbudakan itu dihilangkan. Alhamdulillah sekarang tidak ada itu bentuk perbudakan. Undang-undang internasional mengatakan sudah tidak ada bentuk perbudakan. Bukan pembantu dijadikan budak, bukan. Sebagian orang jahiliyah sekarang yang berpikir pembantu-pembantu itu mirip budak zaman dahulu. Diperlakukan seenaknya sendiri. Tidak ada perbudakan sekarang, hadirin. Ya, bahkan dalam perang-perang ketika ada peperangan dia kemudian dijadikan budak karena dia ditawan kalah perang, kemudian dijadikan budak, atau karena hutang. Dulu itu sebab-sebab dia menjadi budak itu karena miskin, karena lemah, karena banyak hutang, karena kalah perang, kemudian dijadikan budak, diperjualbelikan seperti barang, hadirin. Punya harga, ini yang kuat harganya sekian, ini nggak bisa apa-apa harganya sekian. Itu nggak berperi kemanusiaan itu. Ya, Islam datang membasmi itu semuanya dan alhamdulillah tidak ada lagi perbudakan sekarang. Maka jangan sampai kita memperbudak manusia. Itu mengekang kebebasan manusia. Begitu. Masya Allah. Kemudian tadi kita sudah sampaikan hakul musawah wal adalah. Kita dalam pandangan Islam manusia diberikan hak persamaan dan hak keadilan.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dalam pandangan Islam ada, bahwa keadilan tidak pandang bulu, kamu muslim, kamu non muslim, kamu wanita, kamu lelaki, kamu tua, kamu muda. Keadilan dan persamaan hak diberikan dalam pandangan Islam. Karena Islam ini menjaga aturan yang dibikin untuk kebaikan urusan masyarakat. Tidak membedakan antara individu-individu yang ada di dalam masyarakat, berbeda dengan masa jahiliyah. Ya, yang mana kerabat atau yang memiliki nasab ya lebih didahulukan untuk diberikan haknya secara penuh dibanding orang yang jauh. Maka ketika kita melihat, maka di sini ada undang-undang korupsi, nepotisme, kolusi. Ketika dia mengedepankan keluarganya, kerabatnya untuk mendapatkan kesejahteraan lebih dibanding orang lain, padahal orang lain mestinya ini lebih berhak untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut karena prestasinya, keunggulannya, maka ini ide pemikiran jahiliyah muncul kembali. Karena apa? Dalam Islam persamaan, keadilan itu dijamin. Di masa jahiliyah tidak seperti itu. Orang yang paling dekat dikasih lebih, ya, apalagi keluarganya dan lain sebagainya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, amin ya rabbal alamin. Bahkan di masa jahiliyah, para wanita, orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu mereka terzolimi. Orang lemah nggak bisa hidup seperti hidup di hutan. Untuk bisa memiliki kursi seperti ini, oh ente harus punya uang sekian, pengikut sekian, bisa modalin sekian. La ilaha illallah. Kapan kita akan maju kalau kita bangsa seperti itu? Ya kan? Ya, padahal Islam menjamin hak memiliki kesetaraan dan kesamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ini di Indonesia keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Seperti itu. Dari masjid inilah kita gembleng anak-anak muda kita, calon-calon pemimpin kita, orang tua dari calon-calon pemimpin kita untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan apabila mereka nanti memimpin. Ya. Kemudian bahkan Rasulullah SAW memberikan contoh, hadirin. Seandainya Fatimah putriku ini mencuri, beliau sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana jiwaku ada di tangannya, di genggamannya. Lau anna Fatimah, kalau seandainya Fatimah binta Muhammadin, putrinya Muhammad, sarokot, dia mencuri, lakotok tu yadah, saya yang akan potong tangannya. Kehancuran umat-umat baik dahulu maupun sekarang, apabila orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya martabat, mereka mencuri dibiarkan. Orang yang lemah, miskin, yatim, nggak dapat untuk dia makan, mencuri kemudian langsung dihukum. La ilaha illallah. Semoga kita terhindar itu, amin ya rabbal alamin. Kemudian Islam memberikan hak bagi umat manusia, hifdzul karamah al-insaniyah. Manusia memiliki karomah, karomah ini kemuliaan. Dari mana karomah tersebut? Karena Allah telah memuliakan dalam ayatnya tadi, walaqad karramna bani Adam. Jadi manusia wajib mendapatkan penghargaan, penghormatan. Karomah itu kemuliaan. Tidak boleh dihina, tidak boleh diejek karena status sosialnya, atau karena warna kulitnya, atau karena bentuk fisiknya. Manusia mukarram, ya, manusia itu mukarram. Kemudian di dalam Islam manusia mendapatkan hak at-ta'lim wal amal, belajar dan bekerja. Ini adalah tugas negara, hadirin, ya, yang harus memberikan. Nah, dalam konsep kita punya negara, berarti negara yang harus memberikan kesempatan untuk individu-individunya,
untuk bisa belajar dan untuk bisa bekerja. Dengan belajar ini, karena Islam mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Kemudian Islam juga menyuruh kita wa qul i'malu, bekerjalah kalian. Ini tugas negara. Maka di antara kewajiban negara harus memenuhi kesempatan bagi warganya untuk bisa belajar, untuk bisa beramal, untuk membangun sekolah-sekolah, membangun pondok-pondok, membangun masjid-masjid, ya. Kemudian kita sebagai individunya berusaha untuk mau tholabul ilmi. Alhamdulillah ada masjid, walaupun tidak dibangun oleh negara, dibangun. Sebetulnya ini semuanya tugas negara, membangun masjid, membangun pondok, membangun sekolah. Alhamdulillah dengan adanya yayasan-yayasan, orang-orang yang baik, masjid terbangun tanpa ada ikut campur tangan negara, sedikit pun uang nggak keluar dari negara. Pondok terbangun, banyak sekolah-sekolah yang terbangun melalui yayasan-yayasan tertentu tanpa mengambil sedikit pun dari. Berterima kasihlah negara kepada masjid-masjid, kepada DKM-DKM, kepada yayasan-yayasan, pondok pesantren, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Karena tugas negara tersebut telah diemban dan dibantu oleh rakyatnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sebagai rakyat juga harus memberikan hak pada diri kita, manusia, untuk bisa belajar, untuk bisa mengaji, untuk bisa mengembangkan diri, dan kemudian untuk bisa bekerja, mengisi pos-pos pekerjaan yang telah disediakan oleh negara tersebut. Alhamdulillah. Kita sebagai pekerja, karena kita tadi disuruh punya hak untuk bekerja, kita sebagai pekerja pun dalam Islam dijaga hak kita sebagai pekerja. Kita harus mendapatkan ihtiram. Tidak boleh kita dihina, dicaci maki, diejek karena status kita sebagai pekerja. Kita tidak boleh mendapatkan cemoohan, ya, ikramus sunnah. Bahkan harus ada reward, hadiah-hadiah khusus bagi orang yang berprestasi dalam bekerja, tidak menghina pekerjaan mereka, kemudian tidak pelit bagi orang-orang yang memiliki jadi bos, artinya begitu, tidak pelit kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya, tidak boleh. Harus memberikan upah kepada mereka sesuai dengan jerih payah mereka dan tidak boleh terlambat. Ini semuanya ada dalam aturan yang diatur dalam Islam. Ketika Rasulullah bersabda a'tul ajiro ajrahu qabla an yajifa araquhu, berikan para pegawai tersebut upahnya sebelum keringatnya kering. Subhanallah. Artinya apa? Jangan sampai kita terlambat memberikan upah kepada mereka. Jangan sampai negara terlambat memberikan upah kepada para karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya Islam menjamin hak untuk bisa memiliki apa yang ingin kita miliki, dan Islam menjamin hak untuk orang yang memiliki sesuatu untuk bisa menggunakan barang miliknya. Hadirin, ya, jadi Islam membolehkan secara umum kita untuk memiliki apa yang ingin kita miliki. Sehingga kita sekarang alhamdulillah punya rumah, ya, punya kendaraan, punya tanah, punya segala sesuatu yang kita inginkan. Yang terpenting sesuatu tersebut adalah perkara yang masih mubah, ya, masih mubah. Dan kemudian kita juga diberikan kebebasan untuk mau diapain itu barang tersebut, ya kan? Kalau kita dalam Islam silahkan mau diapain, yang penting jangan menggunakannya dalam hal yang dimurkai oleh Allah. Karena pada hari kiamat nanti akan ditanya dari mana harta kamu pakai apa? Umur kamu selama Allah berikan kepada kamu gunakan untuk apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kebebasan tersebut Allah berikan, Islam berikan, kemudian kita diarahkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana tadi kita mengatakan Islam itu Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia tadi, hak-hak kepada umat manusia tadi. Kita sumbernya apa? Tentunya Islam kita ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan kesimpulan dari apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ya. Sehingga disinilah luar biasanya agama kita, agama Islam, yang memberikan hak kepada umat manusia
untuk hidup, untuk memilih agamanya. Kan tetapi tentunya kita dalam agama kita Islam memilih agama silahkan. Hanya saja faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan jadi orang yang beriman, siapa yang mau silahkan jadi orang yang kafir, tidak mau beriman. Akan tetapi ingat konsekuensinya, gitu. Jadi setiap kebebasan dan setiap pilihan yang kita pilih silahkan, akan tetapi ingat konsekuensinya. Ketika kau milih jalan iman, Allah akan tunjukkan kamu ke surganya. Ketika kau milih jalan kufur, Allah akan menunjukkan atau mengantarkan kamu kepada nerakanya. Sekarang kita pindah kepada hak Islam. Kalau tadi hak secara keseluruhan kepada umat manusia menurut pandangan Islam. Kemudian kita akan berpindah pada hak Islam, Muslim kepada Muslim, hak khusus dalam agama Islam. Yang pertama hadirin adalah hak Allah. Allah punya hak atas kita. Kok Allah butuh kita? Nah, bukan, sebetulnya ketika Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, itu sebetulnya untuk siapa? Untuk kita hadirin. Karena Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dari alam semesta ini. Kalau maha kaya, kenapa memerintahkan kita untuk menyembahnya, mentauhidkannya? Untuk kita. Semua syariat yang Allah turunkan ini untuk kita. Karena kalian mengatakan amanna, kami beriman, maka jangan sampai kemudian kalian menyangka kalian tidak diberikan ujian-ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kalian mengira kalian akan berkata kami beriman, kemudian kalian enggak mendapatkan ujian-ujian? Di antara ujian-ujian tersebut Allah perintahkan kepada kalian untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk pergi haji, untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Itu adalah ujiannya. Ketika kita lolos ujiannya, maka Allah akan tuntun kita kepada ridho dan surganya. Jadi hak Allah kepada kita yang harus kita penuhi apa? Satu, tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Menyatakan bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita la ilaha illallah, sudah harus Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh hanya la ilaha illallah kemudian tidak mau mengakui Muhammadur Rasulullah. Ya, hak Allah yang harus kita penuhi kepada Allah adalah beribadah kepadanya. Bentuknya apa? Semua yang Allah perintahkan kita jalani dan Allah larang kita tinggalkan. Ini ibadah. Semua amalan yang diridhoi Allah ini adalah ibadah. Ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Itu adalah ibadah. Ini hak Allah yang harus kita penuhi yang kedua. Hak yang ketiga yang harus kita penuhi adalah syukur hadirin. Syukur ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian sabar ketika Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Ini hak Allah yang harus kita penuhi dari kita sebagai hamba-hambanya. Ada lagi dalam Islam hak Rasul. Apa kewajiban kita terhadap Rasul hadirin? Yang harus kita penuhi kepada Rasul kita Muhammad SAW dan juga para Rasul-Rasul yang lain. Kita wajib mengimaninya, kita wajib mencintainya, kita wajib mentaatinya, kita bersolawat kepadanya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita menyatakan cinta kepada Rasul, berarti kita mesti taat terhadap semua perintahnya, mempercayai terhadap semua apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan kita tidak beribadah di dalam agama Islam ini kecuali dengan cara yang sudah diajarkan oleh Rasul SAW. Ini haknya. Ikhlas kepada Allah berarti ini hak Allah yang harus kita penuhi. Mengikuti tuntunan Rasulullah dalam segala aktivitas ibadah kita berarti ini hak Rasulullah yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian ada juga dalam Islam hak kedua orang tua. Masya Allah. Birrul walidain kita sebut, birrul walidain. Islam sangat memperhatikan keluarga.
menjunjung tinggi nilai-nilai dan membangun keluarga, sehingga keluarga adalah komponen terpenting bawah dalam membangun peradaban bangsa. Ya. Kemudian birrul walidain ini dengan cara apa? Mentaati mereka berdua, memuliakan mereka berdua, tidak menyombongkan diri di depan mereka berdua, berbuat baik kepada mereka berdua. Ya, menafkahi mereka berdua yang masih lemah, mendoakan mereka berdua, kemudian bersilaturahim kepada mereka berdua, memuliakan kepada sahabat-sahabat yang selama di dunia ini ketika orang tua kita sudah meninggal, silaturahim kepada sahabat-sahabat mereka berdua ketika orang tua kita sudah meninggal. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini hak juga dalam Islam. Jadi ibu kita, bapak kita memiliki hak yang harus kita penuhi sebagai anaknya dalam rangka mendapatkan ridha Allah, untuk kita taati perintahnya kecuali dalam hal kemaksiatan, untuk kita muliakan, untuk kita hargai, untuk kita temani, untuk kita berbuat baik kepada dia. Subhanallah. Dan ibu lebih tinggi derajatnya dalam hal pemuliaan ini, birrul walidain, di atas seorang ayah. Ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk saya perbuati baik? Kemudian Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. 3 kali. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang keempat, abuka, bapakmu. Ya, bapak-bapak nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Kemuliaan bapak-bapak ada dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi nanti kalau ibu-ibu menantang bapak-bapak gara-gara hadis ini, ya bisa ke bapak-bapak tunjukkan hadis lain tentang bapak-bapak sekalian. Kemudian ada hakul muslim alal muslim, sampailah kita pada hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Ya, ada lagi hakul jar, hak seorang tetangga kepada kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat bersama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saking seringnya malaikat Jibril itu menasihati, mengingatkan beliau Rasulullah untuk berbuat baik pada tetangga. Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini bil jar. Jibril terus menerus mengingatkan saya, berpesan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai saya kira ini tetangga punya hak waris gitu. Saking tingginya dan mulianya hak tetangga atas kita. Subhanallah. Di antara hak tetangga yang paling luar biasa adalah, bahkan dikatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang tidak masuk surga sampai gimana ya? Tetangganya merasa aman dari kejahatan orang ini. Subhanallah. Artinya hadirin, ketika kita memastikan tetangga kita ini aman dari kejahatan kita sebagai tetangganya, maka di antara jaminan untuk kita adalah masuk surga. Sebaliknya, kalau kita membiarkan tetangga kita tersakiti oleh keberadaan kita, berarti apa yang kita lakukan ini adalah jalan ke neraka, hadirin. Jangan sampai kita tidak menyapanya. Jangan sampai kita tidak mengunjunginya saat dia sakit. Saat ada keluarganya yang meninggal, kita bertakziah. Ketika ada kesalahan yang tidak disengaja, jangan sampai kemudian kita tidak memaafkan. Itu hak tetangga. Memberikan hadiah kepadanya untuk tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah biar kalian saling mencintai. Dia butuh pertolongan, kita tolong jika kita mampu. Dia pinjam 100, kita mampu pinjemin 100, kita pinjemin, hadirin. Ya, itu hak tetangga. Dialah tetangga kita yang pertama kali akan datang kepada kita ketika kita membutuhkan, bukan orang-orang jauh. Ada keluarga kita yang tinggal jauh sekali, tapi tetangga kita yang setiap hari membersamai kita. Kalau kita menyakitinya, maka azab Allah
yang akan menimpa kita hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juga hak dalam Islam, hak pemimpin kepada rakyat, hak rakyat kepada pemimpin, hak istri kepada suami, hak suami kepada istri, hak bersama-sama. Islam menetapkan hak-hak tersebut secara adil dan secara bijaksana hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lihat sudah belakan, tetapi sedikit lagi hadirin karena belum, kita tunggu sebentar untuk bisa masuk waktu syuruk ya. Kita sedikit dalam peradaban Islam. Ya, bagaimana Islam membangun peradaban yang penuh dengan kemuliaan dan memuliakan manusia sebagaimana statusnya dia sebagai manusia. Ya. Kalau ada salah seorang filosof mengatakan ad-du'afa'ul ajazatu yajibu an yafnau. Orang-orang yang lemah itu harus dibinasakan karena nggak berguna, ada yang mengatakan begitu. Akan tetapi kita Islam tidak memiliki kata-kata itu sama sekali. Ya. Karena kita Islam punya prinsip cinta kita terhadap kemanusiaan. Ya. Islam sama sekali tidak pernah berpaling dari nilai-nilai dan akhlak-akhlak. Sehingga Islam menjamin hak-hak yang tadi kita ceritakan bersama. Membangun manusia, tidak membedakan warna kulit manusia, tidak membedakan suku manusia, tidak membedakan bahasa manusia, tidak membedakan fisik manusia, tidak membedakan. Unsur musawah bersamaan, al-adalah keadilan dijunjung tinggi dalam agama Islam. Bahkan tadi kita sampaikan jiwa manusia baik muslim maupun non muslim disamakan di atas pandangan Islam. Ya. Sehingga Islam itu memandang umat manusia dengan pemuliaan yang Allah muliakan tadi. Dalam sejarah peradaban Islam dari masa ke masa, ketika Islam memimpin dunia, memimpin umat manusia, nilai-nilai tersebut selalu dijunjung tinggi. Sekarang orang merasa kalau Islam memimpin mereka ketakutan. Yang mereka takuti hanya poin-poin pada masalah hudud. Nanti dipotong dong tangannya kalau mencuri. Nanti dirajam dong kalau berzina. Yang diingat itu doang. Tanpa mengingat dan mengetahui ketentuan, syarat dan ketentuan pemotongan tangan dalam hukum Islam. Rajam dalam hukum Islam. Wah, hampir tidak bisa terpenuhi di zaman kita sekarang ini. Artinya rajam bukan dihilangkan, hukum Allah tetap ada. Akan tapi untuk sampai kepada hukum rajam tersebut, wah kalau kita bahas panjang sekali, harus disaksikan oleh 4 orang. 4 orang tersebut harus satu kata, betul-betul melihat. Bahkan kalau tiba-tiba 4 orang tersebut salah satu saja beda kesaksiannya, 4-4-nya tersebut yang akan dihukum, bukan yang dituduh malah. Allahu Akbar. Subhanallah. Banyak lagi itu hadirin. Jadi betul-betul Islam ini memuliakan manusia dan memanusiakan manusia. Ya, dalam segala bidangnya. Ya, dalam segala bidangnya. Bahkan dalam khutbatul wada, Rasulullah SAW bersabda di khutbah terakhir, fa inna dima'akum wa amwalakum, darah kalian dan harta kalian, alaikum haramun, haram atas kalian. Maksudnya haram atas kalian, tidak ada yang boleh mengganggu jiwa kalian, harta kalian, tidak ada yang boleh mengganggu. Ketika ada yang mengganggu harta kalian, kalian boleh mempertahankannya. Bahkan kalau seandainya kalian mati demi mempertahankan harta, syahid, apalagi mempertahankan jiwa. Ketika bangsa mempertahankan negerinya, nyawanya, tanah airnya, bahkan harus rela untuk mati, kita patut acungkan jempol karena itu dia mempertahankan haknya. Ya, kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini. Negeri kalian maksudnya Mekah, bulan kalian karena waktu itu bulan Dzulhijjah, bulan haji, di hari kalian, hari yang mulia tersebut. Tidak boleh dinodai. Ya. Nah, ketika kita bincang an-nafs tadi dalam peradaban Islam, dalam peperangan,
Islam tidak membolehkan membunuh orang-orang yang lemah. Ya. Bahkan saking pentingnya jiwa kita ini untuk dijaga dan tidak dinodai, bunuh diri pun diharamkan dalam Islam. Sebosan apapun kamu terhadap diri kamu, secapek apapun beban hidup kamu, jangan kau bunuh diri kamu, karena Islam memuliakan diri kamu ini. Ya, makanya orang-orang yang bunuh diri dalam sabda Rasulullah SAW, man tarda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung kemudian membunuh dirinya, maka dia berada di neraka jahanam, dan seterusnya, hadisnya panjang. Ya, demikian pula segala aktivitas yang bisa mengurangi dan menghina hak manusia di dalam agama Islam, peradaban Islam, tidak ada itu. Satu orang dengan orang lain memiliki kesamaan. Ya, tidak membedakan sama sekali antara jamaah satu dengan jamaah lain di dalam agama Islam. Ayuhan nas inna rabbakum wahid, kata Rasulullah. Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu, semua kalian dari Adam, Adam dari turab. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, kata Rasulullah SAW. Bukan kamu orang Arab lebih mulia daripada non-Arab, bukan kamu orang Indonesia lebih mulia daripada orang non-Indonesia, tidak ada itu. Bukan pula kamu yang kulit putih lebih mulia dari dia yang kulit hitam, tidak ada. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat, yang dilihat adalah ketakwaan. Islam tetap menjunjung keadilan sepanjang sejarah. Dalam kisahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidur di jalanan, didatangi utusan dari Romawi, bangsa yang selama ini ketakutan mendengar nama Islam. Datangi utusan ke Madinah. Penjaga Umar menunjukkan, ini Umar. Itu siapa? Utusan dari Romawi tadi kaget. Ini Amirul Mukminin. Iya. Apa benar engkau Umar? Iya, saya Umar. Kamu pemimpin bangsa yang kami takuti. Iya. Kamu tidur begini. Iya. Kenapa? Dia mengatakan, adalta fa'aminta fanimta. Wahai Umar, engkau telah berlaku adil sehingga engkau merasa aman. Kemudian engkau tidur nyenyak di jalanan itu. Kenapa pemimpin-pemimpin takut dari rakyatnya? Karena dia merasa dirinya nggak melakukan keadilan dan nggak memenuhi keadilan di dalam rakyatnya. Di dalam Islam, dalam peradaban Islam juga ada hak berkecukupan yang harus dipenuhi oleh negara kita, yang tadi kita sebut dengan hakul amal. Setiap individu harus mendapatkan sesuatu yang dia bisa pakai untuk hidup. Ini tanggung jawab masyarakat kita secara umum dan tanggung jawab negara. Tidak boleh membiarkan ada individu yang kelaparan. Bahkan dia harus turun sendiri. Sayyidina Umar bin Al-Khattab selalu turba, turun bawah. Atau kalau belusukan. Suka belusukan. Suatu ketika melihat salah satu keluarga menangis anaknya karena kelaparan. Dia menyamar karena tidak semua waktu itu tahu mana Umar wajahnya, karena belum ada TV, belum ada ini. Ya. Intinya Umar yang langsung membawa pangan untuk keluarga tersebut di atas pundaknya sama pengawalnya, biar saya yang bawa. Kata Umar, kamu mau menanggung beban dosa ini yang terjadi ini di hadapan Allah, biar saya yang bawa sendiri. Harus mendapatkan kecukupan itu. Negara harus hadir untuk memberikan kecukupan kepada rakyatnya. Subhanallah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin 5 menit lagi tentang hakul muslim alal muslim sittun atau khamsun tadi. Ya, hak muslim ke atas muslim yang lain ada 5 atau ada 6. 5 dan 6 ini tidak jumlah yang sudah cukup, itu yang lainnya nggak ada lagi, bukan ya.
Artinya ada beberapa yang nggak disebutkan juga termasuk hak. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, ya, hakul muslimi alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Hak muslim ke atas muslim itu ada 6. Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dia di jalan, ucapkan selamat kepada dia. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajib. Apabila dia mengundangmu, kamu bisa hadir, maka hadirilah undangan dia. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia butuh nasihatmu, minta nasihatmu, maka nasihatilah. Wa idza atisa fahamidallaha fashammidhu. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, fashammidhu, maka doakanlah dia dengan kita menjawab yarhamukallah. Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, maka tengoklah dia, kunjungilah dia. Wa idza mata, apabila dia mati, fattabi'hu, maka ikutilah jenazahnya, antarkan jenazahnya sampai kepada kuburannya. Ada 6 ini. Ada beberapa hadis lain 5, ini 6. Tapi tidak berarti hanya 6 ini ya, hak muslim kepada muslim yang lain. Artinya yang lainnya terkiaskan kepada 6 hak ini. Kita akan membahas apabila dia berjumpa kepadamu atau kamu berjumpa kepada dia, di antara hak atau kewajiban kamu kepadanya atau hak dia yang akan dia dapatkan dari kamu adalah engkau mengucapkan salam kepadanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bentuk doa, hadirin. Dulu ketika ada perintah ini, ada para sahabat datang ke pasar hanya untuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mungkin agak aneh ya, nggak kenal tiba-tiba assalamualaikum. Biasanya yang assalamualaikum sambil ketok pintu sambil bawa kotak sumbangan atau proposal. Ya. Kalau kita di Mesir, assalamualaikum itu sangat merata dimanapun. Masuk bis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau keluar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa tersebar di kalangan orang-orang Mesir dan kita ikut-ikutan begitu. Kadang saya di sini juga ikut-ikutan, ketemu siapapun assalamualaikum, dia nengok, ngapain? Ada yang kayak kaget gitu dan nggak mau jawab gitu. Takut saya minta sumbangan mungkin. Seperti itu. Assalamualaikum ini doa keselamatan, menunjukkan bahwa Islam itu agama yang salam, damai. Bahkan doa itu harus tersebar terus. Kita mendoakan kepada dia yang kita jumpai, semoga Allah memberikan keselamatan, berkah rahmatnya kepadamu selalu. Kemudian dia menjawab kepada kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Tebarkanlah salam itu, hadirin. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian gak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian gak akan beriman sampai kalian satu sama lain saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu, jika kalian mau melakukannya maka satu dengan yang lain kalian akan saling mencintai. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi Bapak, Ibu sekalian, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, apalagi yang kita kenal, haknya lebih kuat untuk kita ucapkan salam. Itu doa loh, hadirin. Itu doa. Maka saat kita mengucapkan assalamualaikum, kalau kita paham sambil mentadabburi bahwa semoga Allah memberikan keselamatan untukmu, keberkahan rahmatnya untukmu, dia juga menjawab. Hak kita yang mengucapkan salam untuk mendapatkan jawaban dari orang yang kita salami tadi. Ya, artinya orang yang kita salami wajib menjawab salam kita tersebut. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibu. Apabila dia mengundangmu, maka datanglah undangannya. Ini juga hak muslim ke atas muslim yang lain. Ada beberapa ulama mengatakan ini undangan untuk pernikahan, gitu kan. Ya, atau yang wajib adalah undangan untuk pernikahan, yang lainnya nggak wajib. Akan tetapi semua bentuk undangan, selama kita bisa menghadiri undangan tersebut dan undangan tersebut bukan undangan yang haram, kita nggak ada uzur. Apalagi diundang makan-makan, silaturahim bersama, maka kita mesti mendatanginya. Ya, kita mesti mendatanginya.
Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian diundang untuk suatu walimah, hendaklah dia mendatanginya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza stansahaka fansahlahu. Dia butuh nasihat, nasihati. Atau dia datang kepadamu meminta nasihat, berikan nasihatnya, berikan pengarahan. Dia butuh doa, doakan. Dia butuh pinjaman, pinjemin. Dia butuh pertolongan, tolong, gitu kan. Ini hak kita. Hak kita untuk kita dapatkan dari orang di sekitar kita, atau kewajiban kita kepada dia. Idza stansahaka fansahlahu ad-dinu, ini an-nasihat. Agama ini nasihat. Ya, jangan sampai kemudian kita menyembunyikan ilmu dari dia. Oh, ini rahasia. Ya, kalau tidak seperti itu maka nggak ada namanya taklim, pengajaran ini kan. Ya, kalau dia butuh nasihat, minta nasihat, nasihati, arahkan dan tunjukkan kepada kebaikan. Minta doa, doakan. Ya, tadi amanat dari pembawa acara, nanti terakhir kita sesuai dengan permintaan doa. Ini nggak hanya perorangan, siapapun yang minta doa kita doakan. Karena hak dia untuk dia dapatkan. Saya minta doa Bapak, Ibu sekalian juga kan nggak berat mendoakan orang itu. Ya, nggak berat. Ini hak ya, seperti itu. Yang harus kita penuhi kepada saudara-saudara kita tersebut. Kalau dia bersin, kemudian dia alhamdulillah, kita yarhamukallah dan seterusnya kita doakan. Kemudian kalau dia sakit, kita tengok, kita jenguk. Ada sebuah hadits qudsi, wahai hambaku, saya sakit kok kamu nggak mau menengokku? Bertanya, ya engkau kan Rabbul Alamin, bagaimana kami menengokmu wahai engkau ya Rabbul Alamin? Allah menjawab, hambaku sakit, nggak kau datangi, nggak kau tengok, nggak kau tanyakan keadaannya, nggak kau doain dia. Masya Allah. Begitu luar biasa ya pahala orang yang menengok orang yang sakit. Itu diantara hak kita. Ketika dia sakit, kita berusaha untuk mendoakan, mendatangi, memberikan hadiah kepadanya. Ya, memberikan apa kebutuhan keluarganya karena mungkin nafkah terkendala dan lain sebagainya. Ya, kemudian apabila dia meninggal, sampai dia meninggal pun kita punya kewajiban untuk mengantarkan dia ke tempat terakhir di dunia ini, yaitu ke kuburannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak tersebut itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Ada yang sifatnya sunnah, gitu ya, macam-macam. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah, ya. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, berarti kita kewajiban untuk menjawabnya, itu hukumnya wajib. Ya kan? Itu hukumnya wajib. Ya. Tapi kalau salam tersebut disampaikan kepada ramai orang, contohnya saya lewat kepada hadirin semuanya, assalamualaikum. Nah, hukumnya fardu kifayah, artinya nggak harus masing-masing menjawab. Kalau udah ada yang menjawab, berarti yang lain yang nggak menjawab gugur. Tapi kalau satu orang saya ketemu Bapak, assalamualaikum Pak, Bapak wajib menjawab. Kalau Bapak mendengar salam saya tersebut. Ya, tapi kalau memulai mengucapkan salam tadi walaupun hak ya, itu sunnah, sunnahnya muakkadah, ya kan, sunnahnya muakkadah. Yang kedua, tengok atau menjenguk orang yang sakit ini hukumnya fardu kifayah, gitu. Fardu kifayah artinya apa? Satu komplek ini ada jamaah, satu jamaah kita ini ada satu orang yang sakit, gitu kan. Kalau udah sebagian menengok, alhamdulillah udah terwakili, tapi kita tentunya ketinggalan fadilah, pahala yang besar begitu loh, walaupun enggak ada masalah karena itu fardu kifayah. Kemudian mengantarkan jenazah itu juga hukumnya fardu kifayah, gitu. Artinya sebagian kalau sudah melaksanakan maka sebagian lain tergugurkan, tapi tentunya dia enggak mendapatkan pahala sebesar qirat, ya kan, kehilangan pahala yang besar. Kemudian mendoakan orang yang bersin tadi dengan mengucapkan yarhamukallah, itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya fardu kifayah kalau rame-rame begini, ya kan. Kalau kompak kan seru itu suaranya, cukup sebagian fardu kifayah. Wallahu taala a'la wa alam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak seorang muslim apabila tadi minta nasihat kita nasihati, minta doa kita doakan, minta pertolongan kita tolong, minta
pinjaman duit kita pinjemin, ya kan? Artinya tadi ada amanah dari DKM untuk kita mendoakan salah satu dari keluarga yang siapa tadi Pak? Bapak Umar bin Suwandi. Almarhum Bapak Umar Zakaria, dan tentunya juga keluarga-keluarga kita semua yang telah mendahului kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, ada dalam surat ayat Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelahnya, kita ini datang setelah bapak kita, setelah kakek kita, yang mana mereka telah mendahului kita, alladzina sabaquna bil iman, mendahului kita dengan keimanan. Mereka sudah meninggal terlebih dahulu. Sahabat sudah meninggal, tabi'in yang melanjutkan, tabi'in meninggal, tabi'ut tabi'in yang melanjutkan, dan seterusnya sampai sekarang. Orang-orang yang telah mendahului kita kembali kepada Allah dengan membawa keimanan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, mereka kemudian berdoa untuk orang-orang tersebut yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan, telah menghadapmu ya Allah. Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ini ghil, sifat dengki, iri, mendoakan yang gampang itu aja kok nggak mau. Hak yang harus kita penuhi sesama muslim. Ya. Tentunya saya juga minta doa untuk keluarga saya, orang tua saya, ayah dan ibu saya yang sudah mendahului saya. Bapak ibu sekalian semuanya, orang tuanya yang sudah mendahului bapak ibu sekalian semuanya, kita doakan sama-sama. Semoga almarhum diberikan ampunan, diberikan tempat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal soleh yang dikerjakan oleh beliau selama di dunia menjadi syafaat untuk beliau di hari akhir, dan kemudian semoga keluarga yang ditinggalkan melanjutkan kesolehannya, melanjutkan amal solehnya, dan ibadah-ibadah anak-anak beliau dan juga anak-anak dari orang-orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita bisa menjadi peringan apa yang terjadi di alam kubur mereka, dan penerang untuk alam kubur mereka, serta menjadi sebab untuk mendapatkan derajat dan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli bir wa nas'aluka al-fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wasabbitna 'alal imani ya Allah fid dunya wa fil akhirati ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Mannan ya Allah ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum, mohon maaf, wa jazakum wa kullu khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.